kita perlu tahu apa pentingnya kita berzikir dan apa keutamaan zikir dalam rangka motivasi kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah suruh bukan zikir yang sedikit, zikir yang banyak. Dan kita tahu diri, sadar, zikir kita banyak atau sedikit, kita juga tahu ya. Ya. Yang Allah perintahkan zikir yang banyak. Allah juga berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Jika kalian selesai dari manasik haji, maka ingatlah kepada Allah, sebut-sebutlah Allah sebagaimana kalian menyebutkan nenek moyang kalian. Dahulu orang jahiliyah mereka bangga-banggakan nenek moyang mereka. Nenek moyang kami, kabilah kami, suku kami, mereka bangga. Maka Allah bilang, sebut-sebutlah Allah sebagaimana kalian menyebut nenek moyang kalian, au asyadda dzikra, atau lebih daripada itu. Perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Subhanallah, zikir sangat mudah. Antum berjalan bisa berzikir, antum berdiri bisa berzikir, antum duduk bisa berzikir, antum berbaring bisa berzikir. Coba, apa susahnya kita lagi santai, kita bilang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Apa susahnya kita sambil nyetir, kita bilang astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi ghufirli wa tuba alayya innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Banyak sekali zikir ya. Ya, banyak sekali zikir. Allah sebutkan zikir bisa dengan berdiri, bisa dengan duduk, dan tidak harus berwudu, tidak harus berwudu. Bahkan zikir boleh dilakukan oleh wanita haid, boleh dilakukan oleh orang yang junub. Para ulamanya khilaf tentang kalau zikirnya Al-Quran. Selain Al-Quran boleh. Wanita haid zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah boleh. Orang junub zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Rabbi ghfirli wa tubu alayya innaka tawwabur rahim wala haula wala quwata illa billah boleh. Para ulamanya khilaf bagaimana kalau mereka membaca Al-Quran. Itu aja dikhilafkan. Bagaimana wanita haid baca Al-Quran? Yang pendapat yang lebih kuat boleh, tetapi tidak boleh menyentuh Al-Quran ya. Demikian juga bagaimana lelaki yang dalam kondisi junub, wanita dalam kondisi junub baca Al-Quran. Maka ini juga khilaf di kalangan para ulama yang sebaiknya dijauhi ya. Orang dalam kondisi junub sebaiknya jangan baca Al-Quran, dia mandi junub baru kemudian dia baca Al-Quran. Adapun zikir yang lain, zikir pagi petang boleh, zikir mutlak boleh ya. Jadi kita berusaha untuk termasuk dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan di antara orang-orang yang penghuni surga yang dipuji oleh Allah, mereka mengingat Allah tatkala berjalan, tatkala duduk, tatkala berbaring ya. Dan itu bisa kita lakukan. Ibu-ibu juga bisa melakukannya ya. Ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mungkin agak susah, harus kerja ke kantor, konsen dengan pekerjaan, harus ngetik, harus jadi operator ya, waktu ya mungkin susah untuk sambil berzikir, susah ya. Tapi kalau ibu-ibu di rumah nggak ada kerjaan, ibu-ibu kan kurang kerjaan ibu-ibu ya. Makanya ya sudah, kalau kurang kerjaan berzikirlah. Sambil masak bisa berzikir, ya. Sambil gendong anak bisa berzikir, sambil nyetrika. Oh, itu semua kerjaan ya. Nyetrika kerjaan bukan kerjaan juga. Sambil nyetrika bisa berzikir, banyak. Tidak mengganggu pekerjaan. Apa susahnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, enggak ada susahnya. Apa usahanya sambil tumis kangkung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa. Bisa. Jangan kemudian duduk, buka HP, mulai browsing. Browsing tas, browsing sepatu, browsing dompet, padahal duit tidak ada ya. Kalau sudah begitu yang gelisah suaminya. Ini istri saya mulai browsing tas ini, aduh. Duit tidak ada ya. ATM yang pegang dia. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tentang urgensinya zikir. Allah menyuruh seorang untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Tidak lain karena seorang hamba diciptakan oleh Allah memang butuh kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, kebutuhan seorang hamba terhadap makanan,
terhadap minuman, terhadap udara lebih kurang, lebih besar kebutuhannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang sudah terbiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lalai, tidak mengingat Allah, dia gelisah. Karena selama ini dia merasakan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka karena mengingat Allah. Sudah terbiasa. Tatkala mereka lalai tidak mengingat Allah, lupa zikir pagi, lupa zikir petang, seperti ada yang hilang. Seperti ada yang hilang, hati mereka tidak tenang. Ya. Karena mereka sudah terbiasa dalam kebahagiaan.